Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 26 April 2020 adalah Minggu Paskah yang ketiga. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita dapat memetik pesannya untuk kehidupan kita yang makin kaya dalam iman. Kita membaca, kita mendengarkan bersama-sama Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Dua murid yang frustrasi. Dua murid yang kehilangan kegembiraan. Dan mereka menuju Emmaus dalam suasana hati yang tidak menentu. Yesus datang menjumpai mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Menarik bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Menarik bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Apa yang sesungguhnya terjadi? Semuanya itu karena hati mereka diliputi kesedihan. Semua yang terjadi karena pikiran hati mereka justru pikiran hati yang diliputi oleh hal-hal yang negatif. Semua itu menghalangi mereka untuk mengenali Yesus. Tapi Yesus menuntun mereka sedemikian rupa. Dan ketika Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka, Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Mereka segera sadar bahwa itu Yesus. Mereka kemudian mengungkapkan pengalaman imannya. Pantas tadi hati kita berkobar-kobar. Pesannya untuk kita apa? Kalau pikiran hati kita terlalu dikuasai oleh emosi-emosi negatif, kita kehilangan kesempatan untuk menemukan Yesus dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Menemukan Yesus pada uluran tangan seorang yang mau menjadi sahabat untuk kita. Menemukan Yesus pada kata-kata seorang teman yang memberikan nasihat, pandangan, pendapat kepada kita. Menemukan Yesus dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa meskipun kita ada dalam situasi yang sungguh-sungguh membebani, kita sungguh-sungguh punya kekuatan untuk itu. Yang paling menarik, mereka mengenali Yesus saat Yesus membagi-bagi roti. Di mana saat ini, di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus ketika ia membagi-bagikan roti kepada kita, tubuhnya sendiri, itu adalah perayaan Ekaristi. Pentinglah kita datang mengambil bagian dalam perayaan ini untuk berjumpa dengan Yesus. Supaya kehadirannya mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa Dia sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya dalam perayaan Ekaristi, tapi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Perayaan Ekaristi mengingatkan kita bahwa sukacita, kegembiraan, dan semangat itu kita punyai kalau kita sadar betul membuka hati untuk membiarkan Dia membimbing kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya iman kita memampukan kita untuk melihat Yesus, mengalami kehadirannya dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hati kita tetap berkobar-kobar, punya semangat seperti kedua murid tadi. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.